Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 16 ayat 20 sampai dengan ayat 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, pergumulan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita, dan penuh dengan kesengsaraan. Seperti apa keadaan kita sekarang? Penginjil Yohanes mengatakan seperti perempuan yang mau melahirkan. Ada penantian dan harapan datangnya sang anak. Ada penderitaan dan kesakitan karena mengandung dan ketika melahirkan seorang anak. Dibutuhkan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan, kecuali kalau mau dilahirkan prematur. Ada kecemasan dan kegelisahan, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Begitulah perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka hanya bisa menanti, berharap, cemas, dan belajar bersabar. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Harapan selalu ada, harapan itu pasti. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan kreatif dalam hidup ini. Kebahagiaan karena akan perjumpaan dengan Yesus yang telah menanti kita di depan. Allah dapat kita jumpai bukan di luar dunia ini, tetapi dapat kita alami saat ini dan sekarang ini. Ada saat kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi, dan menerima kita apa adanya. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan Tuhan merupakan kerinduan setiap orang. Seorang pemazmur mengatakan, "Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di rumah-Mu." Kebahagiaan ini bersifat mantap dan tak tergoyangkan. Seperti yang dialami Paulus yang tidak takut untuk terus mewartakan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyaklah umatku di kota itu." Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus hari ini menasehati kita. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yesus menjelaskan dengan contoh dalam hidup sehari-hari, terutama bagi para ibu yang pernah melahirkan anaknya. Dikatakan dengan jelas, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara-saudari yang terkasih,
Marilah kita bertanya diri, kapan kita mengalami kegembiraan karena perjumpaan dengan Tuhan dan terus berkarya untuk Tuhan dalam situasi apapun, terutama dalam situasi menderita karena menjalankan pekerjaan Tuhan. Bukankah kita siap sedia untuk menderita, berkorban, dan berjuang seperti seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang anak atau demi kehidupan baru yang membahagiakan? Tidakkah kita harus bersikap dan berprinsip dalam hidup ini seperti yang diungkapkan dalam pepatah Jawa, Jer Basuki Mawa Beyo, yang artinya untuk hidup mulia dan bahagia haruslah mau berjuang dan berkorban. Sebagaimana seorang ibu tak mungkin melupakan anak yang telah dikandung dan dilahirkannya, demikian pula kita yang memperoleh kebahagiaan karena pengorbanan dan kerja keras sebagai konsekuensi kesetiaan pada iman dan panggilan juga tak akan mudah diambil orang lain atau hilang. Maka kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan pasti takkan pernah lupa akan diri kita. Ya Tuhan Yesus, hadirlah di sini dan saat ini, dalam situasi yang tak menentu dan penuh penderitaan. Pimpinlah aku untuk tetap di jalan-Mu, agar aku senantiasa hidup di jalan yang benar. Amin.